Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ripai Pandera, NRP 17401023, jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan tentang manajemen kredit dan pasar uang, di mana presentasi tersebut untuk memenuhi UAS di mata kuliah manajemen lembaga keuangan non-bank. Nah, langsung saja. Yang pertama, manajemen kredit, yang dimana menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 menyediakan uang atau tagihan yang dapat dipersemakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman-pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Nah, di mana unsur-unsur yang terkandung dalam fasilitas kredit adalah yang pertama adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, risiko, dan balas jasa. Di mana tujuan kredit tersebut yang pertama guna mendapatkan nilai tambah baik bagi nasabah sebagai debitur maupun bagi bank sebagai kreditur. Yang kedua, salah satu instrumen untuk menjaga keseimbangan uang beredar di masyarakat. Yang ketiga, bagi nasabah, kredit digunakan untuk mengatasi kesulitan pembiayaan dalam meningkatkan usaha di pendapatan di masa depan. Bagi bank, pemberian kredit akan menghasilkan pendapatan bunga sebagai pengganti harga dari penjamin itu sendiri. Nah, fungsi kredit yang pertama, kredit dapat meningkatkan daya guna. Yang kedua, kredit dapat meningkatkan daya guna dari barang tersebut. Yang ketiga, kredit adalah salah satu alat stabilitas ekonomi. Yang keempat, kredit menimbulkan gairah berusaha masyarakat. Yang selanjutnya, kredit adalah jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang selanjutnya, kredit merupakan alat penghubung perekonomian internasional. Nah, lalu ada siklus pengkreditan. Nah, yang pertama, pemohonan kredit, yang kedua analis kredit, yang ketiga ada persetujuan kredit, lalu selanjutnya perjanjian kredit, pencarian kredit, pengawasan kredit, dan pelunasan kredit atau tambahan kredit dan kredit bermasalah. Lalu ada penggunaan kredit. Nah, penggunaan kredit itu kredit untuk pengadaan barang modal atas proyek. Yang kedua, kredit untuk membiayai kebutuhan modal kerja. Yang ketiga, pembelian surat berharga. Yang keempat, pembelian barang atau jasa. Nah, lalu ada prinsip-prinsip penilaian kredit. Yang pertama ada 5C, yaitu karakter, capacity, capital, condition atau korelal. Dan yang ketujuh, 7P-nya tersebut ada personality, party, purpose, perfect, payment, profitability, dan production. Nah, selanjutnya ada aspek-aspek penilaian kredit. Nah, aspek-aspek penilaian kredit tersebut ada yang dinamakan yuridis atau hukum, yang kedua pasar dan pemasaran, yang ketiga keuangan, yang selanjutnya teknis operasi, manajemen, sosial ekonomi, dan keuangan. Yang dimana yuridis tersebut yaitu badan hukum atau perizinan, dan pemasaran tersebut yaitu pangsa pasar atau saingan, dan teknis yaitu seperti lokasi atau proses produksi dan penjualan. Lalu ada transportasi. Nah, di manajemennya terdapat ada struktur organisasi atau sistem dan prosedur. Lalu ada sosial ekonomi atau kesempatan kerja, yang dimana sosial ekonomi tersebut dibagi menjadi kesempatan kerja menggunakan bahan baku lokal atau impor. Lalu ada menghasilkan atau menghemat devisa, penerimaan pajak, tax holiday, subsidi dan pemerintah, pemerataan usaha, dampak lingkungan. Lalu ada keuangan yaitu penilaian data keuangan, rasio analisis, dan keuangan. Nah, lalu selanjutnya ada administrasi dan pengawasan kredit. Nah, lalu di sini ada administrasi merupakan alat dalam pelaksanaan fungsi manajemen bank pada umumnya dan khususnya di bidang pengkreditan. Lalu ada administrasi kredit merupakan rangkaian kegiatan dan hubungan beberapa komponen yang saling
terkait satu dengan yang lain, yaitu seperti software, hardware, dan brainware atau SDM. Lalu ada proses administrasi menghasilkan output berupa sistem informasi sebagai umpan balik bagi manajemen suatu bank dalam melaksanakan tugasnya secara lengkap. Lalu dengan demikian, fungsi administrasi kredit adalah sebagai yang pertama, data atau informasi bagi manajemen, lalu alat komunikasi antara bank dengan debitur, lalu sebagai instruktur pengawasan kredit, sebagai penanggung jawab, sebagai alat bukti bila terjadi sengketa, dan sumber data untuk laporan berskala. Lalu ada tahapan administrasi kredit. Yang pertama, sebelum kredit diberikan, saat proses analisa kredit, lalu saat keputusan kredit, saat pembukuan rekening, saat kredit berjalan, saat pelunasan, dan saat kredit bermasalah. Nah, pengawasan kredit ini yaitu pengawasan menjadi sangat penting sebab kredit merupakan kekayaan bank yang beresiko tinggi karena aset tersebut dikuasai oleh pihak luar bank. Lalu pengawasan kredit dalam arti luas. Yang pertama, string control, yang dimana yang pertama tingkat kelayakan sektor usaha, yang kedua arah usaha bank, yang ketiga post control atau yang pertama kelengkapan dokumen, yang kedua akurasi analisis, dan yang ketiga perjanjian. Yang selanjutnya ada feedback control. Yang pertama pengawasan administrasi, yang kedua pengawasan fisik, yang ketiga analisis kecenderungan pertumbuhan ekonomi. Nah, lalu ada fokus pengawasan kredit. Nah, fokus pengawasan kredit ini melakukan penjagaan atau preventif dan pengamanan represif atas pengelolaan kekayaan bank ke arah portofolio yang baik dan efisien, serta menghindari terjadinya penyimpangan dengan cara menghadang dipatuhinya kebijakan pengkreditan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Dan yang selanjutnya ada tujuan pengawasan kredit. Nah, tujuan di pengawasan kredit tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan baik dari internal atau eksternal bank. Yang kedua, untuk memastikan kebenaran atau akurasi data kredit. Yang ketiga, untuk memajukan efisiensi pengelolaan kredit. Yang keempat, untuk menilai tingkat kepatuhan kepada ketentuan kredit berlaku. Dan yang selanjutnya ada sasaran pengawasan. Sasaran pengawasan yang pertama adalah personalia dan organisasi. Yang selanjutnya administrasi dan keuangan perusahaan. Yang ketiga, peralatan proses produksi dan limbah. Yang keempat, jaminan kredit. Dan ada pengadaan jaminan. Pengadaan jaminan yang pertama ada kredit berjamin, yaitu dapat berupa harta fisik seperti penyediaan tanah, gedung, mesin, saham, atau jaminan pembiayaan pihak ketiga. Lalu ada jangka waktu ikatan. Jangka waktu ikatan seperti jangka waktu jangka pendek kurang dari 1 tahun, dan jangka menengah dan atau panjang lebih dari 1 tahun. Lalu ada sektor usaha. Sektor usaha kredit. Yang pertama ada kredit real atau ekstrak. Yang kedua kredit perdagangan dan industri, kredit perorangan, kredit pertanian, kredit lembaga keuangan, dan kredit lain-lain. Lalu ada kredit macet, disebut kredit macet. Nah, di sini kredit macet, unsur-unsur kredit macet seperti dari pihak banknya kurang teliti, analisa kredit tidak objektif, dan dari pihak nasabahnya unsur ketidaksengajaan dan unsur kesengajaan. Lalu upaya penyelamatan kredit macet. Nah, di sini ada upayanya seperti yang pertama memperpanjang jangka waktu kredit, yang kedua memperpanjang jangka waktu angsuran atau yang disebut dengan rescheduling. Nah, yang kedua ada reconditioning, yang artinya yang pertama kapasitas bunga, yang kedua penundaan pembayaran bunga, yang ketiga penurunan suku bunga, dan yang keempat
pembebasan bunga. Dan yang ketiga, restructuring, yang dimana menambah jumlah kredit dan menambah equity. Dan yang keempat, kombinasi, dan yang terakhir, penyitaan jaminan. Nah, lalu selanjutnya masuk ke materi pasar uang. Pasar uang diciptakan dengan tujuan untuk melancarkan kegiatan tukar menukar dan perdagangan. Maka uang selaku didefinisikan sebagai benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar. Dimaksudkan dengan kata lain disetujui. Nah, di sini uang harus memenuhi syarat seperti nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu, lalu ada mudah dibawa-bawa, lalu ketiga mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya, yang selanjutnya tahan lama, lalu jumlahnya terbatas dan bendanya mempunyai mutu yang sama. Lalu ada beberapa fungsi uang, contohnya seperti untuk melancarkan kegiatan tukar menukar, untuk menjadi satuan nilai, untuk ukuran bayaran yang ditunda, dan sebagai alat penyimpan nilai. Di semua negara, terutama dibuat dari kertas atau berbentuk tabungan di bank dan dapat dikeluarkan dengan menggunakan cek. Uang yang dibuat dari logam, bukan emas dan bukan perak, merupakan bagian yang sangat kecil dalam keseluruhan jumlah uang dalam perekonomian. Peranan dan kegiatan bank umum, yaitu jenis-jenis lembaga keuangannya. Yang dimaksudkan dengan lembaga keuangan atau instansi keuangan adalah semua perusahaan yang kaitan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Sebagai balas jasanya, para penabung akan diberi pendapatan berupa bunga ke atas tabungan yang mereka buat. Dan lembaga-lembaga keuangan yang lazim terdapat di suatu negara dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu pertama, bank umum atau bank perdagangan, yang kedua bank tabungan, yang ketiga perusahaan pinjaman, yang keempat pasaran saham, dan yang kelima perusahaan asuransi. Sekian dari presentasi saya dari materi manajemen kredit dan pasar uang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Muhammad Ripai Pandera, NRP 1740243. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.